udah lah, baru ingat nge-report sudut RQT. Nah, 2 kali 30, 60, tambah 40, ya kan? Ini sudut RQT, belum tahu, ditanyain. Nah, 60 tambah 40, 100. 100 tambah sudut RQT. Nah, berarti RQT-nya dapat kan? Sudut RQT yang ditanyakan 180 dikurang 100. Jadinya 80 derajat. Nah, ini dia yang ditanyain sini. 80 derajat. Nah, oke, silahkan bagi yang ingin bertanya. Ya, jadi ada dua konsep di kasus ini. Segi 4 tali busur, ya, segi 4 tali busur, lalu pakai sudut pelurus. Gak bisa to the point kita langsung dapat yang 80, nggak bisa. Karena yang di sebelahnya ini pakai variabel X tadi. Ada yang mau tanya kah? Ya, sepertinya aman ya. Ya, oke. Saya lupa tadi klik record, jadi baru dimulai recordnya. Yang apa-apa. Oke, nah sekarang, oh ya kayaknya soal ini belum keluar nih. Nah, sambil mengingatkan. Nih ya, ini ada pusat lingkaran O, terus ini K, L, M. Nah, KL karena melewati pusat lingkaran, maka kita sebut dia sebagai diameter. Ya, karena melewati pusat lingkaran. Nah, terus konsepnya ya jangan dilupakan bahwa sudutnya 180 derajat. Nih, sudut pusatnya KOL itu 180 derajat. Karena setengah lingkaran kan. Nah, lalu sudut kelilingnya di sini KML, KML itu pasti setengah dari sudut pusat. Ya kan, setengah dari 180 derajat. Maka diperoleh 90 derajat. Nah, ini sudah pasti ya. Oke, ini sudah pasti. Jadi kalau di soal nanti nggak ada tanda siku-siku, kalian harus paham. Oh, ini di depannya diameter nih. Pasti udah 90 derajat. Nah, ini pasti 90 derajat. Oke, jadi misal di sini diketahui 25 derajat, sudut LKM, berapakah sudut KLM? Nah, ini ditanyakan. Sudut KLM. Nah, jadi kita pakai konsep sudut pada segitiga. Ya, jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, kita tadi sudah ngerti bahwa ini 90 derajat nih. Sudut M ini, ya kan? 90 ditambah 25 ditambah KLM yang ditanyakan. Nah, itu jumlahnya 180 derajat. Oke, ini 115 KLM. Nah, berarti sudut KLM adalah 180 dikurang 115, 65. Nah, dapat sudah. Nah, jadi 65 yang ditanyakan soal. Oke, bagaimana? Masih mudah aja kan? Nggak ada yang tanya? Ya, oke. Segi 4 tali busur sudah tadi. Kita ke sini lagi. Sudut antara dua tali busur. Nah, kayaknya ini agak ribet sedikit sih. Yang penting hafal rumus ya. Saya menyarankan dihafali rumusnya. Ini tuh. Nah, sudut antara dua tali busur. Tali busur yang dimaksud adalah AC dan BD.
Nah, AC dan BD ini adalah tali busur. Nah, tali busurnya berpotongan di dalam, ya, di dalam lingkaran, di titik E perpotongannya. Nah, bagaimana kita menemukan sudut di perpotongan ini? Misalnya yang ini saya tanya. Nah, sudut AED. Ya, saya mau tanyakan sudut AED berapa. Nah, pertama kita harus tahu sudut pusatnya. Saya ganti warnanya dulu, sudut pusatnya. Nah, ini sudut pusatnya ini kita gambar ya, tadi belum. Sini sudut pusat. Nah, sudut AED. Nah, semoga sudah hafal ya rumusnya. AED ini sama dengan sudut BEC. Kenapa sama? Karena dia bertolak belakang dengan yang di sini. Nah, ini dia bertolak belakang. Ya, jadi cara menghafalnya kalau saya ya, AED diganti huruf E-nya menjadi O. Kita pakai sudut pusat. Lalu BEC ini ganti juga jadi sudut pusat. BOC. Nah, kayak gitu sih kalau saya cara ingatnya. Pakai sudut pusat. Sudut pusatnya dijumlah, lalu bagi dua. Nah, di sini tadi saya belum memberi keterangan ya berapa ukurannya. Misalkan AOD-nya 60, terus BOC-nya yang gampang-gampang aja 70. Nah, berarti setengah dari 60 tambah 70. 130. Nah, dijumlahkan dulu ya, baru bagi 2. Dapat 65 derajat. Nah, ini dia. Ya. Bagaimana sampai di sini? Menghafal rumusnya mudah-mudahan ingat ya. Jadi triknya tadi ganti huruf E yang di tengah ini menjadi O. Nah, itu. Jadi O. Supaya jadi sudut pusat. Nah, supaya jadi sudut pusat. Jadi kalau gambarnya belum ada, sudut pusatnya kita tambahin sendiri sudut pusatnya. Nah, itu kalau berpotongan di dalam. Nah, bagaimana kalau berpotongan di luar? Kita geser dulu. Nah, ini semuanya ada kok materinya ya, sudah di bahan ajar di LKPD-nya. Saya mengulang-mengulang aja. Nah, ini kalau tali busurnya berpotongan di luar. Nah, nih, saya kasih nama BC. Nah, AB dengan CD ya, AB dan CD adalah tali busur. Nah, tapi berpotongannya di luar sini. Nah, kita kasih nama P misalkan ya, titiknya P. Nah, ada di luar lingkaran. Sedangkan pusat lingkaran saya kasih nama O. Nah, ini belum ada gambar sudut pusatnya ya. Jadi kita tambahin sendiri sudut pusatnya, kita tambah. Yang pakai warna biru ini sudut pusat. Nah, kita tambahin. Jadi kalau gambarnya belum lengkap ditambahin. Nah, tuh sudut pusatnya. Nah, misal ditanyakan adalah sudut BPC di sini. Ini ditanyakan berapa. Nah, kita perlu tahu sudut pusatnya yang berhadapan dengan BPC. Ada sudut apa aja sih sudut pusatnya? Nah, ini yang saya warnai biru ini ya, yang pakai warna biru. Itu adalah sudut pusatnya yang di depan BPC. Misal ini 120 derajat, yang di sini 40 derajat. Nah, nah ini lebih mudah cara mengingat rumusnya. BPC adalah setengah. Nah, kalau yang sebelumnya tadi kan setengah dari jumlah sudut pusat. Yang ini, kalau berpotongan di dalam, setengah jumlah sudut pusat. Nah, kalau berpotongan di luar, itu adalah dikurang. Sudut pusatnya kita kurang. Jadi, sudut pusat yang besar ada AOD,
kita kurang dengan sudut BOC. Nah, bukan ditambah tapi dikurang. Karena perpotongannya di luar. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau di luar. Nah, tinggal kita input datanya sudut AOD 120, BOC 40. Nah, dikurang dulu, dapat 80 derajat, baru bagi 2, 40 derajat. Nah, berarti yang ditanyakan sini, BPC 40 derajat. Nah, gitu ya. Oke, nah itu perbedaan dari dua soal tadi. Ada yang berpotongan di dalam dan ada yang berpotongan di luar. Nah, ini yang dalam rumusnya ditambah lalu bagi 2. Kalau berpotongan di luar dikurang lalu bagi 2. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kayaknya nggak ada yang tanya. Iya, saya mau jelasin tentang apotema lagi. A, B. Nah, OA ini adalah jari-jari, ya kan? OB juga jari-jari. Sedangkan AB kita sebut tali busur, ya kan? Nah, misalkan di sini diketahui jari-jarinya adalah 40, misal ya, 40 cm. Terus tali busur besar banget ya 40. Ya udah biar aja deh. Tali busur AB adalah 32. Gak masuk akal. Bentar. Ini kayaknya aneh. Cari yang gampang aja. Nah, jari-jarinya 20, terus tali busurnya 30 misalkan. Ya, oke. Atau kayaknya aneh ya. Ya, kita coba aja ya soal ini. Ini saya sembarang aja bikin angka. Nah, lalu di sini ada gambar apotema. Apa tuh apotema? Apotema adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur. Ya, ditarik dari titik pusat. Nah, saya kasih nama OC. Ya, jadi apotema OC. Apotema OC. Nah, ini nanti panjangnya berapa sih apotema OC? Oke, jadi ukuran jari-jari udah ada ya 20, AO 20, BO juga 20. Nah, tali busur 30. Tali busur AB ini maksudnya. Nah, jadi dari A sampai ke B itu 30. Nah, karena C ada di tengah-tengah, si apotema itu pasti di tengah-tengah ya. Nah, maka A ke C ini berapa? A ke C hanya 15. Ya kan? BC juga 15. Nah, karena seluruhnya kan 30. Nah, lalu kita bisa gambar ulang ya segitiganya. Terserah mau pakai yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan. Apotema tadi tegak lurus, maka saya ambil separuh aja segitiganya. Saya pakai yang BCO. Ini 20, di sini 15. Nah, berapakah panjang apotema OC? Nah, kita tinggal menerapkan Pitagoras. Ya, kita pakai teorema Pitagoras karena segitiganya siku-siku. OC kuadrat sama dengan, nah, sisi miring sudah ada, yaitu OB. OB-nya dulu ditulis. OB kuadrat dikurang sisi siku-siku. BC kuadrat. Nah, OB 20 kuadrat kurang 15 kuadrat.
400 dikurang 225. Ini kayaknya bukan triple Pitagoras ya. Nah, jeleknya angkanya nih. Nah, maka OC adalah akar 175. Nah, 175 kalau mau disederhanakan, ini jadi 25 kali 7 ya. Iya, berarti akar 175, akar 25-nya bisa keluar ya 5, 7-nya nggak bisa. Nah, itu kalau mau disederhanakan. 5 akar 7. Nah, kayak gitu. Mencari apotema. Yang penting paham konsepnya ya. Ini pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras. Nah, jadi soal ini kebetulan nggak bisa pakai triple Pitagoras. Nah, untuk triple Pitagoras, mungkin saya catatkan lagi ya. Siapa tahu kalian ada yang memerlukan triple Pitagoras. Tapi nggak semua soal bisa pakai ini. Ya tergantung lah untung-untungan. Nah, yang paling mudah itu 345. Ya kan? Terus ada 5, 12, 13. 7, 24, 25. Apa ya? 8, 15, 17. Nah, ini. Dan kelipatannya. Ya, ini yang sering keluar ya, triple Pitagoras. Maksudnya apa kelipatannya? Nah, ini yang paling mendasar, yang saya catatkan ini yang paling dasar. Nanti bisa dikali. Dikali. Misalkan 345 saya kali 2. 6, 8, 10. Nah, yang ini dikali 2, 10, 24, 26. Ini 14, 48, 50. Nah, dan seterusnya ya. Mau dikali 3, boleh. Kali 4, kali 5, ya terserah. Nah, pokoknya yang paling dasar tuh yang paling atas ini. Nih, yang paling atas itu memenuhi triple Pitagoras. Ya, oke, mengenai apotema, ada yang mau ditanyakan? Aman? Ya, sepertinya aman. Ya, nanti reportnya akan saya upload ya. Jadi kalau ketinggalan bisa nonton lagi. Nah, sekarang kita coba ke garis singgung. Garis singgung. Pusatnya kok. Garis singgung lingkaran. Gak rapi gambarnya. Maaf. Nah, garis singgung. Jadi konsepnya garis singgung itu kan mengenai lingkaran di satu titik saja. Lalu kalau kita gambar jari-jarinya, O ke A ini jari-jari, dia akan tegak lurus dengan garis singgung. Ya, mengenai satu titik saja dan tegak lurus dengan jari-jari. Nah, ini. Oke. Nah, tidak rapi gambar saya ini error. Nah, ini saya gambar ya. Misalkan ada titik B di luar, di sini. Ini kita gambar OB. Nah, maka segitiga AOB ini adalah segitiga yang siku-siku. Ya, karena ini udah pasti ya 90 derajat di sini. Kalau garis singgung tuh pasti sudah 90 derajat. Segitiga siku-siku AOB. Nah, misal diketahui ukurannya di sini 16. 16. Terus jarak O ke B dari pusat ke titik B itu misalkan 34. Nah, kalau kalian hafal triple Pitagoras, itu akan sangat membantu ya untuk menjawab soal ini. Tapi kalau enggak, ya terpaksa pakai rumus. Nah, saya ajarin yang pakai triple Pitagoras ya. Di kelas kemarin sudah juga. Nah, kita cari pasangannya yang ada memuat 16 sama 34. 16 lalu titik apa di sini AB kan belum tahu berapa, dikosongin aja, dan 34. Nah, sisi miringnya 34.
Nah, ini ada nih 16, 30, 34. Nah, berarti di sini 30. Ya, yang ditanyakan itu 30. Nah, dapat sudah. Kalau pakai triple Pitagoras. Nah, seandainya nggak hafal, bagaimana kalau tidak hafal? Nah, kita bisa pakai rumus aja. Mencari AB kan tadi. Nah, AB kuadrat adalah sisi miring OB kuadrat dikurang OA kuadrat. Nah, hati-hati menggunakan Pitagoras ya. Sisi miring duluan yang ditulis kalau ada, dikurang dengan sisi siku-siku. 34 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Ini AB kuadrat. Nah, nah, angkanya kan lumayan besar ya, agak jelek ya ini. Nah, pokoknya nanti hasilnya jadi 900. Berarti AB akar 900. Cek aja ya di kalkulator kalau saya salah hitung. Nah, berarti akar 900 adalah 30. Kalau saya sih sukanya triple Pitagoras ya, karena cepet ngitungnya gitu. Nah, asal pinter mengakali aja, diakal-akali soalnya. Bisa dipahami penggunaan triple Pitagoras? Ada yang mau bertanya? Iya, sepertinya aman ya. Pokoknya konsepnya ingati itu tegak lurus kalau di garis singgung. Nah, sekarang levelnya naik lagi ya. Ini ada dua nanti garis singgungnya. Nah, sini. Nah, ini garis singgung pertama, AB, itu garis singgung. Nah, karena garis singgung pasti tegak lurus dengan jari-jari. Ya, mirip kayak yang tadi ya. Nah, tapi ini saya tambah. Nanti ada satu lagi di bawah sini. Maaf kalau tidak rapi ya. Nah, ini namanya C. Nah, BC juga garis singgung. Ya. Nah, jadi ada dua buah garis singgung ketemu di titik B. AB dan BC. Nah, kan bertemunya di B. Lalu karena garis singgung tadi dia siku-siku, siku-siku, siku-siku. Nah, ini akan membentuk suatu layang-layang, ya kan? A, B, C, O ini suatu layang-layang. Nah, AO jari-jari